Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 30 September 2023 bersama saya, Pendeta Helen Ruth Manurung. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Pintu Keselamatan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Syukur kepadamu Allah kami yang maha baik, yang selalu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru yang Kau karuniakan bagi kami. Dan biarlah Tuhan menuntun setiap kami dengan roh-Mu yang kudus untuk dapat menjalani hari-hari dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan saat ini juga kami bersyukur ketika kami akan merenungkan sabda-Mu, dan biarlah sabda-Mu itu selalu menjadi penerang bagi langkah kaki kami untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 itu tertulis demikian. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, mungkin saja terbesit sebuah pertanyaan. Apa sih maksud perkataan Yesus yang menyatakan bahwa Dia adalah pintu yang akan membawa keselamatan? Untuk memahami hal itu, kita juga harus mempelajari kebiasaan-kebiasaan dari gembala-gembala di Israel pada zaman Yesus. Pada masa itu, para gembala bersama kawanan ternak mereka biasanya mengembara jauh dari pemukiman mereka. Dalam pengembaraan yang jauh itu, mereka mempunyai kandang bersama yang menjadi tempat untuk mengumpulkan domba mereka pada waktu malam. Anehnya, walaupun kandang itu dipakai bersama, domba-domba mereka tahu gembalanya masing-masing. Kandang yang dimaksud itu adalah sebidang tanah yang cukup luas dan dikelilingi dengan pagar yang terbuat dari batu-batu yang ditumpuk-tumpukan. Dari dinding tumpukan batu itulah mereka membuat celah dan kemudian diberikan pintu. Pintu itulah yang menjadi akses satu-satunya para gembala dan kawanan ternak mereka keluar dan masuk. Ketika para gembala itu tidur, selalu ada orang yang ditugasi untuk menjaga pintu itu dari orang yang berniat jahat ataupun dari binatang buas yang mengincar domba-domba mereka. Kiasan pintu kandang seperti itulah yang digambarkan Yesus ketika ia mengatakan dirinya adalah pintu. Yesus menyatakan diri sebagai pintu yang harus dilewati oleh setiap gembala yang sesungguhnya. Benar, pada akhirnya Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Namun janganlah kita lupa bahwa ia juga menyatakan dirinya sebagai pintu. Pintu yang menghubungkan para domba dan gembala mengenal dunia yang sesungguhnya dan menemukan padang rumput dengan mata air yang baik. Yesus menjelaskan bahwa Ia adalah pintu yang memasukkan domba-domba ke dalam keselamatan. Mereka tidak akan bisa masuk jika tidak melalui pintu itu. Ia datang supaya domba-domba mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hanyalah manusia biasa yang tidak dapat menjamin keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan dalam hidup kita. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sebijaksana apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita punyai, kita tidak bisa menjamin keselamatan dalam hidup dan mati manusia. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah
yang dapat menjamin keselamatan sejati dalam hidup dan mati kita. Sebab Ia adalah pintu keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini ada begitu banyak alasan yang dapat dipakai oleh manusia untuk meninggalkan pintu keselamatan dari Tuhan ini. Namun marilah kita tetap percaya dan tetap memegang iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pintu keselamatan bagi kita, orang berdosa. Kita diajak untuk dapat menjaga iman percaya kita sampai seumur hidup kita. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Mari kita akhiri sapaan dan renungan pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur memiliki gembala yang baik seperti-Mu. Engkaulah jaminan keselamatan bagi setiap kami. Dan tolonglah kami, mampukanlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu dan memegang iman percaya kami seumur hidup kami. Sampai pada waktunya kami menerima mahkota kehidupan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.